Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Azika dari kelas 11 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi menggunakan teknologi. Dengan kata lain, informatika membantu manusia memecahkan masalah lewat komputer dan internet. Informatika punya dua sisi loh, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, sekarang kita bahas dulu dampak positif dari informatika. Yang pertama ada komunikasi. Informatika mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dengan cepat dan tanpa batas. Kita bisa berbicara dengan siapapun di seluruh dunia melalui media sosial atau video call. Yang kedua ada belajar. Informatika membuat belajar jadi lebih mudah dan menarik. Kita bisa mengikuti kelas online, menonton video pembelajaran, atau mencari informasi lewat internet. Yang ketiga ada e-commerce atau perdagangan digital. Orang bisa membeli dan menjual barang dengan mudah lewat aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Yang keempat ada efisiensi atau kecepatan dan kemudahan kerja. Pekerjaan manusia jadi lebih cepat, praktis, dan efisien, contohnya mengirim dokumen lewat email. Yang terakhir ada hiburan. Informatika juga memberi banyak pilihan hiburan, seperti menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan bermedia sosial. Semua itu menunjukkan bahwa informatika membawa banyak manfaat besar bagi kehidupan kita. Tapi teman-teman, di balik semua kemajuan itu, ada juga dampak negatifnya yang perlu kita waspadai. Kecanduan membuat orang jadi malas belajar, sulit fokus, bahkan lupa waktu dan aktivitas di dunia nyata. Keamanan dalam dunia digital, data pribadi seperti foto, alamat, dan informasi akun bisa mudah disalahgunakan. Penipuan banyak terjadi penipuan di internet, seperti toko online palsu atau pesanan berhadiah. Cyberbullying. Informatika juga bisa disalahgunakan untuk menghina, merendahkan, atau menyebarkan kebencian di media sosial. Tindakan ini bisa membuat orang lain merasa sedih atau stres. Hoax. Internet memudahkan penyebaran informasi, tapi sayangnya banyak juga berita palsu atau hoax. Jadi teman-teman, informatika itu seperti pisau bermata dua, bisa membantu kita, tapi juga bisa merugikan kalau disalahgunakan. Teman-teman, pernah nggak kalian bayangkan bagaimana teknologi bisa membantu petani menanam padi atau dokter menangani pasien dari jarak jauh? Itulah yang disebut dampak informatika dalam pertanian dan kesehatan. Yuk kita pelajari bersama. Sekarang, pertanian tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional saja. Berkat perkembangan informatika, petani bisa bekerja lebih cerdas dan efisien. Misalnya, ada sensor tanah dan cuaca yang membantu menentukan kapan waktu terbaik untuk menanam. Ada drone yang bisa memantau kondisi lahan dan menyemprot pupuk otomatis. Ada juga aplikasi pertanian digital yang menghubungkan petani dengan pembeli secara online. Dengan bantuan teknologi, petani bisa menghemat waktu, meningkatkan hasil panen, dan bahkan menjual produk ke pasar yang lebih luas. Informatika benar-benar membawa petani menuju masa depan yang lebih modern dan cerdas. Nggak cuma di pertanian, informatika juga berperan besar di dunia kesehatan. Sekarang, rumah sakit menggunakan rekam medis digital. Data pasien bisa diakses dengan cepat dan aman. Pasien juga bisa berkonsultasi online dengan dokter lewat layanan telemedicine tanpa harus datang langsung.
Selain itu, teknologi kecerdasan buatan AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Dan jangan lupa, banyak aplikasi kesehatan yang bisa memantau detak jantung, pola tidur, dan gaya hidup sehat. Semua ini membuat layanan kesehatan jadi lebih mudah, efisien, dan menjangkau masyarakat luas. Jadi teman-teman, informatika bukan hanya soal komputer dan internet, tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa membantu manusia hidup lebih baik. Gunakan teknologi dengan bijak, karena dengan informatika, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.